Perkenalkan, nama saya Juli Dewi Satika Opusunggu, NIM 187235002, Prodi Pendidikan Ekonomi, dosen pengampu Ibu Sriwantini, Master Pendidikan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan emosional untuk memenuhi UAS semester ke-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menghadapi kecerdasan emosional di tempat kerja, yaitu di SMK Strada Jakarta. Menghadapi orang yang menjatuhkan itu di tempat kerja saya sendiri ya harus tetap tenang dan tidak terpancing emosi, baik itu fokus dengan fakta atau opini mereka. Nah, di sini saya meningkatkan kualitas diri saya untuk tidak terpengaruh dan juga untuk membatasi secara interaksi terhadap teman tersebut. Nah, yang kedua adalah bagaimana orang yang suka memancing kemarahan itu yang saya alami adalah saya sendiri harus bisa mengendalikan emosi dan juga memberi reaksi yang tidak dapat dilihat oleh yang memancing emosi terhadap saya, yaitu tidak menggunakan atau memberi reaksi berlebih dan tidak merespon kalimat-kalimat yang negatif. Nah, di sini bagaimana kita menanggapi gosip-gosip di tempat kerja yang saya alami saat ini, yaitu saya sendiri dengan mengatakan bahwa saya tidak punya waktu dan pekerjaan saya banyak dan saya berusaha untuk menghindarinya dan mengalihkan topik pembicaraan, juga tetap fokus pada hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya ada yang membicarakan, saya hanya mendengar saja dan langsung pergi, seperti itu. Dan untuk bagaimana menghadapi orang yang suka memfitnah, ya di tempat kerja memang ada demikian, bagaimana di tempat kerja itu yang suka memfitnah. Contohnya bahwa kita dituduh untuk itu adalah kita yang membuat, sementara itu bukan kita, seperti itu. Nah, di sini saya hanya minta klarifikasi bahwa apa bukti yang menyebabkan saya melakukan hal tersebut, dan juga menjaga reputasi serta konsisten pada sikap yang saya jalani sehari-hari. Jadi saya menunjukkan keseriusan komunikasi dan juga langsung kepada yang bersangkutan atau kepada yang mengatakan bahwa saya difitnah gitu. Saya langsung bertanya, bila perlu memang kalau misalnya itu sangat-sangat fatal, mungkin saya akan memberitahu kepada pihak saya bekerja atau berwenang. Tapi untuk sejauh ini masih hanya sebatas sedikit saja. Mungkin itu bisa saya atasi dengan langsung komunikasi kepada orang tersebut. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana orang lain diam-diam menjelekkan atau meniru apa yang telah saya buat, yaitu dengan saya bersikap profesional saja ya di tempat kerja, untuk tidak perlu membahas atau menjadikan kita sebagai motivasi yang lebih kreatif. Kita juga melindungi hasil karya kita dengan membuat dokumentasi atau juga watermark. Itu sangat penting ya, dengan tidak membocorkan atau memberi apa yang telah kita kerjakan. Dengan misalnya kalau diminta suatu dokumen, kita harus membuat suatu bukti nyata atau tertulis, seperti itu. Dengan tujuan apa, kita tuh harus bertanya kepada orang tersebut. Dan misalnya kalau dia mengatakan bahwa saya butuh ini, tapi untuk apa, itu harus jelas dan harus ada suratnya, dan itu harus ada buktinya. Nah, untuk orang yang suka mencari muka ya, nah saya sih sendiri tidak terlalu fokus ya untuk menghadapi orang yang suka mencari muka, karena saya hanya fokus dalam pekerjaan saya dan hasil nyata, dan juga tidak perlu iri apa yang telah orang capai. Dan saya hanya bekerja bagaimana saya menghasilkan karya yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk orang yang biasanya melihat orang lain bahagia,
Kalau saya sih senang ya melihat kesuksesan orang lain itu, jadi saya itu termasuk bahagia bahwa itu adalah suatu pencapaian yang telah dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak suka melihat kita bahagia, itu adalah urusan dia. Nah, tapi kalau misalnya dia sampai iri atau sampai menjelekkan kita, nah mungkin kita butuh klarifikasi dan kita harus tenang. Untuk orang yang suka melihat orang lain gagal itu biasanya mungkin tidak tenang atau tidak mempunyai goal atau tujuan, dan kalau bisa jangan terpengaruh ya, karena setiap yang kita lakukan secara negatif itu akan ada dampak buruknya. Nah, kalau baiknya itu kita membuat hal-hal yang positif dan tidak boleh terpengaruh juga, kita harus sportif gitu. Nah, inti dari semuanya itu menghadapi situasi yang saya hadapi saat ini, mengenai kecerdasan Omar itu, saya hanya bisa mengendalikan diri saya sendiri dengan melakukan komunikasi yang baik, terus menjaga sikap saya, tidak terlalu percaya atau tidak mengikuti arus yang tidak baik, dan selalu fokus untuk selalu berkembang dan berkarya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kecerdasan emosional untuk memenuhi UAS semester ke-6. Terima kasih.